Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Muslimat Fatayat Surabaya, yang kami hormati ibu-ibu Jam'iyah Muslimat Fatayat Surabaya, hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur dengan ucapan kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang dengan kasih sayangnya lah Allah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita, nikmat hati yang tergentak untuk hadir di majelis ini. Karena tidak semua orang hatinya terketuk untuk mengikuti majelis taklim. Jadi bersyukur ibu-ibu yang dikaruniai oleh Allah nikmat berupa tergentaknya hati untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini menjadi majelis yang mamlu'atul maghfirah, mamlu'atul ma'unah, mamlu'atul maghfirah wal rahmah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, sang maha guru kita dalam dunia pendidikan, yaitu seorang manusia pilihan yang menjadi nabi penutup dari mata rantai kenabian, nabi pembawa agama terindah dan tersempurna ajarannya, yakni ad-dinul Islam. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melangkah pada kajian kita siang hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita memulai dengan membaca sholawat, dengan harapan Rasulullah kelak mau memberikan syafaat kepada kita dan senantiasa kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersalawat bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Salli ala Sayyidina Muhammad
صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelumnya saya mau tanya kepada semua hadirin, siapa di sini yang tidak pernah ingin dipuji? Siapa di sini yang tidak ingin dibilang cantik? Siapa di sini yang tidak pernah ingin dibilang kalau dia orang baik? Siapa di sini yang tidak pernah ingin dibilang kalau dia orang solihah? Pasti tidak ada. Semua orang pasti ingin dibilang bahwa dia orang baik, ingin dibilang cantik. Itu naluri manusia. Tapi ketahuilah, marilah kita mengkaji pada pagi hari ini bahwa semua hal itu ada masalahnya. Hal-hal ingin dipuji, ingin dibilang baik, ingin dibilang solihah, itu ada masalahnya di sini. Nah, hari ini kita akan membahas hal itu. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, boleh siang hari ini saya bercerita terlebih dahulu? Boleh? Ceritanya seperti ini. Ada seorang abid. Ibu-ibu tahu yang namanya abid? Tahu? Abid yang saya maksud bukan abid anaknya ibu, bukan abid tetangganya ibu, bukan abid juga bukan mas abid masnya ibu. Tapi yang saya maksud di sini adalah abid seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ini ketika suatu malam bertepatan pada malam bulan Ramadan. Pas selesai sahur nih, dia membaca Al-Quran. Yang dibaca apa? Al-Quran. Surat Toha. Surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sampai ayat terakhir. Qul kullum mutarabbisu fatarabbasu fasata'lamuna min ashabis siratis sawi
min ashabis syiratis sawi wa man ihtada. Tambah pelan, tambah pelan, tambah pelan. Akhirnya tidur si dianya. Karena sudah sangat ngantuk, akhirnya dia tertidur. Dan dalam tidurnya ini, dia bermimpi bahwa ada seorang laki-laki yang turun dari langit datang kepada si Abid. Akhirnya si Abid dan orang laki-laki ini duduk berhadapan. Laki-laki tadi membawa mushaf Al-Quran. Dibuka lembaran demi lembaran, kalimat demi kalimat yang telah dibaca oleh si Abid. Tulisannya bukan lagi tulisan surat Toha, akan tetapi 10 kebaikan untuk si Abid. Tetapi ada satu kalimat yang pahalanya terhapus. Akhirnya si Abid protes. Sungguh, billahi aku telah membaca seluruh daripada surat Toha. Tetapi kenapa kalimat yang satu ini pahalanya terhapus, wahai laki-laki? Laki-laki tersebut menjawab, sungguh engkau telah membaca daripada seluruh surat Toha. Tetapi ketika aku selesai menuliskan pahala ayat ini, tiba-tiba arasy berguncang. Hapuskan pahala untuk kalimat itu. Akhirnya aku pun menghapuskannya. Si Abid menangis merintih. Duhai, apa salah hamba? Kenapa engkau menghapuskan pahala pada kalimat itu? Laki-laki tadi menjawab, itu karena ulahmu sendiri, wahai Abid. Engkau meninggikan suaramu ketika engkau membaca kalimat itu. Dan ketika itu ada seorang hamba Allah yang lewat di dekat rumahmu. Engkau meninggikan suaramu agar suaramu terdengar oleh orang yang lewat tadi. Setelah itu si Abid langsung terbangun dan berkata, Astaghfirullahaladzim. Sungguh sifat riya yang ada pada diriku telah menghapuskan pahala yang telah dituliskan oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang riya. Ibu-ibu sudah tahu apa itu definisinya riya? Definisinya riya sudah? Riya yang dimaksud di sini bukan ketika ibu batuk terus mengeluarkan sesuatu, itu namanya daha. Kalau dalam bahasa Jawa disebut riya. Nah, yang dimaksud riya di sini adalah riya yang berasal dari kata ro'a, artinya melihat. Riya artinya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang kalau dia itu orang baik. Seperti contohnya nih, ada orang, saya aja nih contohnya. Ketika saya datang ke sini, niat saya bukan untuk berbagi, tapi niat untuk memamerkan jas ini. Kalau jas saya bagus, ini namanya riya. Contoh lagi, kalau ada orang sepedanya baru, dia mau ke masjid, dia nggak langsung ke masjid, tapi muter sekampung biar orang-orang pada tahu kalau sepedanya baru. Ini namanya juga riya. Lagi, ada orang di masjid, sholat nih sendirian, giliran sholat sendirian, sholatnya cepat banget, 1 menit sudah dapat 8 rakaat. Lah, giliran ada orang lain masuk ke masjid, sholatnya nih dilama-lamain sampai kakinya bengkak. Ini namanya juga riya. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, riya merupakan penyakit yang sangat darurat. Kalau dalam kedokteran nih dinamakan dengan penyakit kronis. Kenapa? Karena riya itu sangat lembut tapi berdampak luar biasa. Lembut karena masuknya di dalam hati. Jadi para hadirin nggak tahu apakah saya di sini juga riya. Saya juga nggak tahu apakah para hadirin di sini juga riya. Karena yang tahu hanyalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Berdampak luar biasa karena orang yang riya akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hingga Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya'u." Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum. Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, adalah syirik kecil.
Qalu, para sahabat berkata, wa masyirku ya Rasulullah. Hai Rasulullah, syirik itu apa? Syirik kecil itu apa? Qala, Nabi menjawab, ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah riya. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, kita harus mengingat kembali bahwa segala sesuatu itu didasari pada niat. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau kita niat tulus ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan menerima amal ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita tidak tulus, kalau kita niat ingin dipuji, ingin disanjung orang, ingin hal-hal yang berbau duniawi, maka azabnya akan menimpa kita sendiri. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, sebelum saya melanjutkan, mari kita membaca sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat riya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, riya merupakan penyakit yang sangat darurat. Kalau dalam kedokteran nih dinamakan dengan penyakit kronis. Kenapa? Karena riya itu sangat lembut tapi berdampak luar biasa. Lembut karena masuknya di dalam hati. Jadi para hadirin nggak tahu apakah saya di sini juga riya. Saya juga nggak tahu apakah para hadirin di sini juga riya. Karena yang tahu hanyalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Berdampak luar biasa karena orang yang riya akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hingga Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya'u." Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum. Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat berkata, wa masyirku ya Rasulullah. Hai Rasulullah, syirik itu apa? Syirik kecil itu apa? Qala, Nabi menjawab, ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah riya. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, kita harus mengingat kembali bahwa segala sesuatu itu didasari pada niat. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau kita niat tulus ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan menerima amal ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita tidak tulus, kalau kita niat ingin dipuji, ingin disanjung orang, ingin hal-hal yang berbau duniawi, maka azabnya akan menimpa kita sendiri. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, sebelum saya melanjutkan, mari kita membaca sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat riya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mitha husnik ma ra'ayna qattu ya wajha as-sururi. Ashraqal badru alaina fahtafat
منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, ketahuilah bahwa pada hari akhir nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain syafaat dari Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang bisa menyelamatkan kita pada hari akhir nanti selain Nabi Muhammad. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengharap syafaatnya fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan beliau mau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, saya lanjutkan bahwa segala perbuatan, segala amal yang kita lakukan harus murni karena Allah. Tidak boleh ada ingin dipuji, tidak boleh ada ingin disanjung. Wajar manusia seperti itu, akan tetapi kita sebagai manusia harus bisa meminimalisir. Bagaimana caranya hal-hal yang seperti itu sedikit-sedikit bisa hilang. Kita tahu para hadirin bahayanya riya itu seperti apa. Yang pertama, riya itu syirik kecil. Kita tahu bahwa syirik adalah perbuatan dosa terbesar, melebihi dosa besar yang tidak bisa diampuni. Yang kedua, riya lebih bahaya daripada fitnahnya Masihid Dajjal. Dan Rasulullah telah bersabda bahwa kita harus berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnahnya Masihid Dajjal. Nah, kalau riya lebih dahsyat daripada fitnahnya Masihid Dajjal, bagaimana itu riya?
lebih dahsyat daripada Masihid Dajjal, padahal Masihid Dajjal itu setara dengan neraka jahanam. Jadi riya masih berada di atas tingkatannya neraka jahanam. Yang ketiga, riya bisa menghapuskan amal pahala. Sebagaimana kita tahu, Allah telah mengumpamakan orang yang bersedekah, kemudian mengungkit-ungkit sedekahnya, maka Allah membatalkan pahala sedekahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bilmanni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabu fa'aswabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang ketiga, riya bisa menghapuskan amal pahala. Sebagaimana kita tahu, Allah telah mengumpamakan orang yang bersedekah, kemudian mengungkit-ungkit sedekahnya, maka Allah membatalkan pahala sedekahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bilmanni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabu fa'aswabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti hati si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin, maka perumpamaannya seperti safwan, batu yang licin. Alaihi turabun, di atasnya ada debu. Fatarakahu solda, kemudian ditimpa hujan yang lebat. Tinggal batu licin yang bersih. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak menguasai atas apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, kemudian bahaya daripada riya yang keempat adalah akan mendapatkan azab di neraka. Hadirin,
Di siang, di tengah-tengah pelajaran kita ini boleh saya bercerita lagi? Boleh. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada hari kiamat nanti ada 3 orang yang pertama kali dihisab. Ada berapa orang? 3. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu, mengamalkan dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang diberi harta oleh Allah sangat melimpah ruah. Yang pertama, orang yang mati syahid dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah berkata, "Wahai hambaku, bukankah aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau?" Jawabnya, "Bala ya Allah, iya ya Rabb, benar engkau telah memberikan nikmat kepadaku. Lantas nikmatku kau gunakan sebagai apa?" "Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Aku berjuang di jalanmu karena engkau, hanya demi engkau. Wahai hambaku, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berjuang jihad fisabilillah bukan karena aku, tapi agar engkau dipandang sebagai orang yang pemberani, orang yang mampu melawan musuh." Kemudian orang yang pertama ini diseret ke neraka. Nyeretnya itu dari mana? Dari mukanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian orang yang kedua, orang ini orang yang menuntut ilmu, mengamalkan, juga membaca Al-Quran. Diingatkan oleh Allah nikmat-nikmatnya. Kemudian si hamba Allah ini mengakui bahwa Allah telah memberikan nikmat tersebut. Ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, nikmatku telah engkau gunakan sebagai apa?" "Sungguh aku telah menuntut ilmu, mengajarkan dan membaca Al-Quran." "Wahai hambaku, engkau telah berdusta. Engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan orang pintar. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qori. Engkau membaca Al-Quran bukan karena aku." Kemudian orang yang kedua ini diseret lagi ke neraka. Kemudian orang yang ketiga, orang yang diberi harta banyak, diingatkan oleh Allah nikmat-nikmatnya yang banyak. "Bukankah aku telah memberikan engkau harta yang begitu banyak, wahai hambaku?" "Bala ya Rabb, benar wahai Tuhanku. Lantas engkau jadikan apa nikmat-nikmatku?" Dia menjawab, "Ya Rabb, tidak ada satu jalanmu yang tidak aku infakkan hartaku di dalamnya." "Wahai hambaku, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau menyalurkan hartamu bukan karena aku, tapi engkau menyalurkan hartamu agar kau dibilang dermawan, agar kau dibilang orang kaya." Kemudian orang yang ketiga ini diseret ke neraka, diseret dari mukanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Termasuk di manakah kita semua ini? Termasuk di manakah? Apakah kita termasuk yang pertama? Tidak, karena di sini sudah tidak ada perang. Apakah kita termasuk kedua? Mungkin. Apakah kita juga termasuk yang ketiga? Mungkin, para hadirin. Jadi introspeksi diri itu harus selalu dilakukan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah mempunyai salah. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, saya punya langkah agar kita terbebas dari riya. M-D-A. M, milik Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kita cantik milik Allah. Kita diberi badan yang sempurna milik Allah. Kita diberi ilmu milik Allah. Yang sewaktu-waktu itu bisa diambil. Coba kita bayangkan, Allah memberikan kita kecantikan. Allah ingin mengambilnya, gampang saja para hadirin. Allah memberikan kita kecelakaan, kemudian muka kita rusak. Kemudian contoh lagi, kita diberikan pintar oleh Allah. Allah ingin mengambilnya. Kemudian Allah memberikan kita kecelakaan, lalu kita gegar otak, hilang pintar kita. Jadi segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Yang kedua, M yang kedua adalah mati. Kita harus selalu mengingat kematian. Dengan demikian, kalau kita sekarang beribadah, kemudian ada riya, eman kan? Ibadah terakhir, ada riyanya, udah dapat pahala, tapi pahalanya dihapus. Kemudian yang ketiga, kita harus berdoa kepada Allah. Karena nasib seseorang itu bisa dilawan dengan doa. Seandainya kita sudah didaktirkan oleh Allah menjadi orang yang riya, maka kita harus berdoa bagaimana supaya Allah itu menjauhkan kita dari riya.
Yang keempat adalah amal soleh. Kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sudah tahu pelajaran tentang riya. Bukan berarti udah nggak sholat daripada sholat tapi riya. Udah nggak ngaji daripada ngaji tapi riya. Nggak begitu. Tapi ketika riya datang kita harus menepisnya. Ayo jangan riya, jangan riya, jangan riya. Semuanya itu milik Allah. Kita nggak boleh riya. Karena apa? Ibadah kita, amal perbuatan kita, sedekah kita. Itu tidak ada apa-apanya dengan sedekahnya para sahabat, dengan sedekahnya para nabi. Tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus senantiasa memotivasi diri untuk melakukan kebaikan. Ketika riya datang, udah nggak boleh riya, nggak boleh riya. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, saya punya langkah agar kita terbebas dari riya. MMDA. M, milik Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kita cantik milik Allah. Kita diberi badan yang sempurna milik Allah. Kita diberi ilmu milik Allah. Yang sewaktu-waktu itu bisa diambil. Coba kita bayangkan, Allah memberikan kita kecantikan. Allah ingin mengambilnya, gampang saja para hadirin. Allah memberikan kita kecelakaan, kemudian muka kita rusak. Kemudian contoh lagi, kita diberikan pintar oleh Allah. Allah ingin mengambilnya. Kemudian Allah memberikan kita kecelakaan, lalu kita gegar otak, hilang pintar kita. Jadi segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Yang kedua, M yang kedua adalah mati. Kita harus selalu mengingat kematian. Dengan demikian, kalau kita sekarang beribadah, kemudian ada riya, eman kan? Ibadah terakhir, ada riyanya, udah dapat pahala, tapi pahalanya dihapus. Kemudian yang ketiga, kita harus berdoa kepada Allah. Karena nasib seseorang itu bisa dilawan dengan doa. Seandainya kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang riya, maka kita harus berdoa bagaimana supaya Allah itu menjauhkan kita dari riya. Yang keempat adalah amal soleh. Kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sudah tahu pelajaran tentang riya. Bukan berarti udah nggak sholat daripada sholat tapi riya. Udah nggak ngaji daripada ngaji tapi riya. Nggak begitu. Tapi ketika riya datang kita harus menepisnya. Ayo jangan riya, jangan riya, jangan riya. Semuanya itu milik Allah. Kita nggak boleh riya. Karena apa? Ibadah kita, amal perbuatan kita, sedekah kita. Itu tidak ada apa-apanya dengan sedekahnya para sahabat, dengan sedekahnya para nabi. Tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus senantiasa memotivasi diri untuk melakukan kebaikan. Ketika riya datang, udah nggak boleh riya, nggak boleh riya. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, ada satu lagi yang harus saya sampaikan, bahwa ini bukan termasuk riya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, kemudian kita dipuji secara langsung tanpa kita minta dipuji, ini namanya bukan riya. Yang kedua, kita berhias, memperbaiki penampilan. Tapi niat kita bukan karena pamer, tapi niat bahwa Allah itu mencintai keindahan. Ini namanya bukan riya. Yang ketiga, kita melakukan perbuatan baik untuk memberikan teladan. Seorang guru bersedekah agar murid-muridnya bisa mengambil pelajaran bagaimana itu sedekah. Seorang guru memberikan contoh sholat yang benar kepada murid-muridnya. Itu memberikan teladan, bukan berarti riya atau memamerkan sholatnya. Kemudian yang keempat, kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Di sini yang tidak pernah berbuat salah, coba angkat tangan. Gak ada kan? Saya juga pernah berbuat salah, banyak malah. Jadi kita itu harus menjadi orang yang selalu bermuhasabah diri dan mengobati penyakit-penyakit hati. Kita tahu lagunya Opik? Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho
lakonono kaping 3 kaping 4 nutuweteng ingkang luwe kaping 5 zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah ta'ala nyembadani. Hadirin pemirsa TV 9 dimanapun berada, hari ini, siang ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan harapan apa yang akan kita doakan nanti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin. Ya Allah, jadikanlah doa kami sebagai doa yang bisa menyelamatkan orang tua kami, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, balaslah orang-orang yang berbuat baik kepada kami dengan balasan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hati yang bening, hati yang tidak pernah lupa kepadamu ya Rabb, hati yang tidak pernah merasa terganggu oleh apapun karena perlindunganmu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang punya hati yang kaya akan pemberianmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami orang-orang yang punya hati yang tenteram karena perlindunganmu yang kokoh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari-hari kami hari-hari yang rindu kepadamu ya Rabb, hari-hari yang penuh dengan cintamu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari-hari kami hari-hari yang berkah, hari-hari yang penuh dengan kasih sayangmu, hari-hari yang penuh dengan maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami adalah hambamu yang zalim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Sesungguhnya kami tidak pernah selalu mengingatmu, kami juga pernah lalai, maka ampunilah kami ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah kami atas segala penyakit hati yang bersarang di hati kami, ujub, riya, sum'ah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah hati kami hati yang jernih, hati yang jauh dari penyakit hati ya Rabb. Ya Rabb, kami tahu sungguh bahaya penyakit hati apabila bersarang di hati kami, maka jauhkanlah dari hati kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis taklim kita nanti dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat riya, dari sifat hati yang lainnya. Amin Allahumma amin. Kami dari IPPNU mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada pelajaran-pelajaran yang salah, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. An-nasu al-insan mahal khata'u wan nisyan. Aqulu qawli hadza rubbama kafaitu huna kalami in wajadtum minni al-akhta atlubu minkumul afwa katsiran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan,
minal iman wala takum minal hirman. inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhamah, kullu man ya'tika yawma qami hayyal qaimama, kullu man ya'tika yawma qami hayyal qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu.